Sebelum mulai pelajaran, mohon ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyi lagu nasional. Lagu apa yang anak-anak ingin? Dari 1 sampai 5. Oke, bisa kita mulai ya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, nyambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan kembali. Mata pelajaran yaitu hidup bersih dan sehat. Bisa pakai kalian kalau kalian buka. 4. Nah. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak bertanya. Pagi tadi ada yang tak mandi ya? Mandi semua ya. Itu salah satu menjaga kebersihan sekolah ya, untuk sekolah. Udah foto buku? Nah, yang betul. Betul lah. Oke, udah. Sarapan udah pagi tadi? Nah, apa ya aja sarapan pagi tadi? Nasi apa? Nasi goreng lagi? Mie goreng. Nah, yang banyak makan mie. Yang instan, yang dimasakkan orang tua lebih bagus. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita untuk tepuk semangat dulu. Semangat belajar. Bisa kita mimpin, siapa mau mimpin nih? Anak bapak kembali tepuk semangat nih. Siapa? Silakan. Tepuk semangat. Bagus. Salah satu tepuk semangat. Udah. Hari ini adalah bagaimana melihat lingkungan sekolah, lingkungan kelas yang kotor dan bagaimana cara membersihkannya. Oke? Oke. Sebelum mau mulai penjelasan ini, pembahasan ini, Bapak mau bagi kelompok dulu. Ya? Bisa? Nah, oke. Ingat nomornya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Silakan kembali ke kelompoknya. Jelaskan nomor.
Ya, amati lingkungan sekolah lewat jendela. Silakan. Ya, amati. Ya, dah, silakan. Bagi waktu. Kalau sudah silakan kembali. Ya, udah ya mati? Dah. Ada yang ingin tanya? Ada? Bagaimana sekolahnya, lingkungannya? Ada ya, silakan. Bagaimana cara membersihkan lingkungan, Pak? Ya, cara membersihkan kita lihat dulu lingkungan kita. Kita lihat lingkungan kita bersih tidak? Tidak. Tidak. Oke, ada lagi? Masih kotor. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Ya bisa kita lihat nanti. Bentuk kotornya gimana? Apakah sampah, sampah kertas, daun, ya plastik, itu bisa kita bedakan. Kalau menggunakan, ya kalau masih sekitar lingkungan sekolah kita bisa menggunakan sapu atau garuk. Biasa kita laksanakan gotong royong setiap hari Sabtu. Itu untuk lingkungan sekolah kita cara membersihnya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ingin tanya? Udah. Oke. Saya mohon ada paragraf di depan, tolong dibaca di dalam buku. Oke. Siapa yang ingin baca? Saya, Pak. Silakan. Bacanya agak sini ya. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang. Oke. Di sini kita sudah baca. Judulnya apa tadi, Masih? Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Ya, kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Oke, kita lihat di sini bagaimana kelas yang tidak bersih itu. Bisa lihat? Bagaimana kelas yang tidak bersih itu? Ya, pertama kelas itu mungkin keadaan tidak pernah disapu, kotor. Ya, bisa kita lihat kelasnya gimana, kotor. Pada gambar di buku kamu pun ada. Di situ sangat berserakan. Sumber yang menjadi hal demikian apa yang terjadi pada kita? Penyakit. Ya, penyakit. Sumber penyakit tidak bersih, sumber penyakit. Ingat, penyakit apa yang ada di situ? Kalau kita mengakibatkan kelas kita tidak bersih, rapi, kelasnya kotor, apa? Ya, flu. Ya, batuk, flu, berdarah. Batuk ini akibatnya bisa penyebaran melalui udara. Kamu batuk, teman kamu tak batuk, itu bisa penyebarannya melalui udara, hembus. Iya kan? Ya, makanya kalau batuk itu tetap yang dekat itu nggak bisa bicara nanti di dekat maksudnya hindari kalau batuk, kalau nggak bisa menggunakan masker. Ya. Kemudian nyamuk ya jelas. Namanya tempat kotor itu nak jadi sarang nyamuk. Ya, tempat kotor itu sarang nyamuk. Bagaimana nyamuk bisa mengakibatkan kita demam berdarah? Tadi udah lihat di buku pun ada. Ya, coba kalian lihat gambarnya. Bagaimana keadaan kelas tuh? Ini? Ya, bangku tidak teratur lagi. Buku berserakan. Suasana kelasnya gimana? Kumuh. Ya, kotor, kumuh, tidak rapi. Kalau bagaimana kalau belajar di lingkungan tuh? Ya, tidak nyaman. Oke. Nanti Bapak bagi rekam videonya, kerjakan ini
kerjakan kelompok. Ya. KPD-nya silakan dikerjakan berdasar pengamatan gambar tadi. Coba lihat di situ. Buka bukunya. Apakah kelas itu sudah rapi? Coba buka KPD-nya. Silakan kerjakan. Ya. Nih, tulis aja langsung di sini. Ya, silakan kerjakan. Ya, sekarang ya. Ini nama nanti PRT itu nih. Tulis saja di sini. Selesai? Kalau satu sudah? Bisa tampil ke depan? Tunggu wajahnya. Silakan. Ya. Silakan. Kelompok 1. Baca soalnya langsung jawab. Apakah kelas itu rapi? Tidak. Apakah kelas itu bersih? Tidak. Apakah kamu senang jika belajar di kelas seperti itu? Tidak senang. Apakah keadaan di kelasmu seperti pada gambar di atas? Tidak. Apa yang harus dilakukan jika itu adalah kelasmu? Kita harus membersihkan kelas yang kotor. Ya, silakan. Silakan. Kelompok 2. Silakan. Maulah. Ya, ini ketua kelasnya nih, mantap nih. Silakan. Ya. Apakah kelas itu rapi? Tidak. Apakah kelas itu bersih? Tidak. Apakah kamu senang jika belajar di kelas seperti itu? Tidak. Apakah keadaan di kelasmu seperti pada gambar di atas? Tidak. Apa yang harus dilakukan jika itu ada kelasmu? Membersihkan kelas agar tetap bersih. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3. Ya. Silakan. Apakah kelas itu rapi? Tidak rapi. Apakah kelas itu bersih? Tidak, kelas itu kotor. Apakah kamu senang jika belajar di kelas seperti itu? Tidak. Jika saya belajar di situ, saya akan merasa tidak nyaman. Apakah keadaan di kelasmu seperti ada gambar di atas? Tidak. Apa yang harus dilakukan jika itu adalah kelasmu? Kami akan membersihkannya. Oke, silakan. Tepuk tangan. Ya. Kalau kita lihat di situ, soal yang pertama apa? Apakah kelas ini rapi? Tidak lihat ke gambar. Rapi tak? Tidak. Tidak. Yang kedua, Apakah kelas itu bersih? bersih tak kelas itu? Tidak. Tidak. Kalau lihat ke gambar. Yang ketiga, Apakah kamu senang jika belajar di kelas seperti itu? senang tak kelas itu? Tidak. Ya, karena kotor, jenuh, kita jelas kalau kita melihat ruangan kelas seperti itu akan terasa jenuh kita untuk belajar. Mungkin ada bau, ada apa kan mengganggu. Kemudian apa lagi? Apakah keadaan di kelasmu seperti pada gambar di Nah, atas? coba kita lihat kelas kita. Seperti ini nak? Seperti pada gambar nak? Tidak. Tidak. Oke, lanjut. Apa yang harus dilakukan jika itu adalah kelasmu? Oh ya, kalau kamu apa kamu lakukan? Kelompok kamu tadi. Kita harus membersihkan kelas yang kotor.
Kotor. Kalau kamu? Kira kamu? Membersihkan agar tetap bersih. Ya. Kami akan membersihkannya. Ya, kami. Jawabannya hampir sama semuanya. Pasti jika bersih barunya nyaman. Oke? Oke, kita lanjut. Di situ LKPD-nya ada lagi. Ya. Ada pengamatan. Pengamatan yang mana tadi kalian telah mengamati di luar sekolah, ya? Ya kan? Di luar kelas, tadi kalian lewat jendela melihatnya. Sekarang kamu silakan tuangkan di situ, tuliskan di situ hasil pengamatan kamu baik di luar dan di dalam kelas. Silakan. Ya. Tulis ya. Tulisan. Ya, berdasarkan pengamatan kamu tadi di luar kan bisa kamu lihat apa ya yang kamu ngamat tadi kan dari jendela bapak suruh tadi temen. Jadi apa yang terjadi di lingkungan sekolah kita tuh bagaimana? Pertama di saat ini kita itu ruang kelas dulu. Nah, ruang kelas kamu gimana? Rapi apa belum? Kemudian baru amati lingkungan sekitar sekolah kamu. Tadi kan kita sudah mengamati di lewat jendela. Jadi ya, apa sih pengamatan kamu tadi? Kamu tuangkan di sini, oke? Silakan kerjakan. Silakan diskusi sama kelompoknya. Anak bisa tampil di sana. Oke, tegak diri dulu. Kita lihat, amati dulu lingkungan luar. Kelompok ini dulu. Ya, silakan. Ya, amati dulu. Ya, ya, udah. Dah. Oke. Nah, silakan. Duduk kembali. Ya, kelompok ini mau amati lagi. Ya. Silakan pilih. Kita di sebelah sini pula. Kita lihat. Tidak ada perbedaannya nanti. Ya, keluar. Tengok lingkungan sekitarnya. Sudah? Dah, silakan. Kelompok 3 mau dah tampil lagi lihat lingkungannya. Silakan. Ayo kita lihat dulu lingkungan di luar. Mana lingkungan sekolah? Ya, lihat. Ya, lihat. Oke, silakan jalanlah lihat. Amati sekitarnya. Ya. Dah? Dah, silakan duduk kembali. Nah, silakan kerja lagi. Tadi di kelas sudah lihat, sekarang di luar sudah. Ya, sekarang mohon kerjakan. Sudah selesai. Lanjut. Kan yang mati banyak. Tulis saja yang selama yang kamu mati tadi. Ya. Zara udah. Siapa yang mau kelompok siapa mau tampil dulu untuk membahas bacaannya? Ah, silakan. Nah, cuma Zara. Zara, silakan. Lingkungan yang tidak bersih, sampah plastik dan
ada lingkungan sekolah. Kalau itu kelas, ini ruang lingkupnya. Oke, mulai silakan. Kelas kami rapi dan bersih karena Ya. kami setiap hari menyapu dan membersihnya. Hmm. Lingkungan sekolah kami bersih dan tidak ada sampah karena kami setiap hari Sabtu membersihkannya. Ada juga rumput yang menjalar di lingkungan kami dan lapangan yang retak. Peralatan sekolah kami bocor. Jika hujannya keras, kami basah sehingga kami tidak memang untuk belajar. Oke, silakan tepuk tangan. Ada yang gagah. Ruang kelas sudah rapi dan bersih. Lingkungannya sangat rapi dan bersih, tapi masih ada sedikit rumput yang belum dibersihkan dan ada juga yang buang sampah sembarangan dan ada batu yang retak di kelas. Kami juga ada pelapon berlubang. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Ya, silakan. Oke, tepuk tangan. Nah, dari hasil pembahasan tadi dapat kita lihat ya, sekolah kita ini yang pertama ya kelas mungkin sudah rapi, tetapi masih ada kekurangan yang mungkin ada kawan bilang dari kelompok berapa tadi? Plafonnya apa? Berubah. Kalau istilahnya bocor atau rusak. Itu akibatnya salah satu adalah zinc atau atap kita sudah mulai rusak. Jadi pengaruhnya seperti itu. Jadi suasana lingkungannya ya tak mendukung. Kalau musim hujan kan kita biasa belajarnya pinggir ke tepi jadi kan? Ya, tak nyaman. Oke. Kalau kelompok lain, oke, ada yang menyatakan setiap hari Sabtu gotong royong, ya kan? Ya, itu bagus. Memang setiap hari Sabtu kita setiap selepas olahraga kita gotong royong. Itu salah satu antisipasi mencegah lingkungan yang kotor. Oke. Yuk dari sini. Oke, kita mengenalkan lagi alat musik. Ini alat musik yang ada di sekolah kita, mungkin pernah kalian main. Ada tahu ini apa? Apa? Gitar. Bagaimana cara mainnya? Diapakan? Pukul. Seperti ini? Ya, ini alat musik gitar namanya biasa. Ya. Kalau ini? Rebana. Ada yang bisa main? Udah. Ayo, ada yang bisa main? Coba. Pukul aja. Nah, Putri. coba pukul. Nah. Ya, coba. Ya, anak bapak coba main. Ya. Ya, ini adalah alat kesenian di daerah kita. Kalau kita lihat di sini, ini salah satu termasuk alat tradisional kita ya di daerah kita. Ini dikenal rebana. Dia ada berbagai jenis, ada yang besar, ada yang kecil. Nih. Kalau besarnya ini kan, kalau besar ini disebut dengan apa? Lebih kerennya kalau bahasa orang kita di sini. Apa? Apa? Ya, kompang disebut. Biasanya dipakai untuk perayaan apa aja nih? Bagi sunat. Oh, kita nih ya bahasa orang lain. Tepung tawo. Suaranya keluar. Apa? Nasya? Puputan. Kalau istilahnya Tepung tawo. tepung tawar digunakan nih kalau daerah kita, ya kan? Ini kalau kita kategorikan ini terbuat dari bahan yang sederhana juga nak, bukan dari yang memang nak. Ini biasanya dari kulit hewan, yang mana hewan ini biasanya kita ambil dari kulit sapi ataupun kulit Kambing. ya kambing. Kalau ini dari kayu nak. Dasar kayu ini bisa kita kategorikan, mungkin kalau tempat kita yang bahasa orang kita ada kayu, biasanya kita nih bikin kayu yang ada sini kayu meranti. Kayu apa lagi? Tunak lagi. Nah, pohon kempas. Itu biasa yang ada di daerah kita ya. Itu digunakan sesuai lah dengan keadaan daerah kita. Oke? Kalau ini apa namanya? Apa? Tamborin. Itu biasa untuk main apa nih? Ya, gimana bisa main kan? Bisa coba? Coba kan?
Cok. Tuh. Nah. Tegak. Kiri. Iya, coba. Yang lainnya biasa. Yang gendang. Ya. Iya. Biasa salah satunya alat musik yang digunakan, yang dimainkan. Ini kaum ibu-ibu ya sama ini ya. Kaum perempuan, bapak-bapak yang mainkan. Ya. Ya. Ini. Bagaimana cara mainkannya? Diti. Ya, ini mudah mainnya, ya, cuma ditiup sesuai dengan irama yang kalian inginkan, kalian nyanyikan ya. Ya, ini namanya seruling. Ini ada berapa jenis? Kalau ini sistem mainnya di sini, ada yang sistemnya mainnya di sini. Ya, sama aja. Cuma cara pengurusannya yang berbeda ya. Oke. Dah kita mengenal alat musik ini. Ada yang tak tahu tak nama alat musik ini di sini? Ada? Ada lagi tak alat musik yang ada di daerah kita yang tidak sama seperti ini? Ada tak? Apa? Suling ya, suling beda ya. Gendang ya. Gendang ini kalau seperti ini tadi apa nama gendang juga ya. Tapi ini dah agak modernisasi jenisnya ya. Ya, ini gendang. Kalau dimainkan, ini jenis-jenis alat musiknya. Oke, ada? Ayo tak memahami jenis alat musiknya? Perhatikan gambar. Dan kalian kan? Oke. Bapak cabut aja lah. Kalian ada seperti ini? Coba lihat di maksud kalian. Bapak panggilkan. Udah. Ini namanya segi berapa? Kenapa disebut segi 5? Ada. Coba hitung. Ada apa Bapak? Warnanya. Oke, hitung sudutnya. Yang mana sudutnya? Nah, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada nih 5. Apanya lagi ada 5? Coba hitung mana sisinya. Gerak ini lagi. Mana coba lihat sisinya. Ya, tegak. Ya. Mana? Yang mana? Ya, garisnya menghubung. Hitung. Berarti ada 5 garis penghubung. Namanya apa nih? Sisi. Kalau ini tadi? Enggak. Ini bangunan apa? Bangun? Atas. Bangunannya. Kalau bangunan kelas 3 bangunannya apa? Bangunan ruang. Ya, bangunan ruang. Ada berapa sudutnya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Itu kalau bangunan
buka. Ya, silakan kalian isi. Di situ ada segi 5, segi 6. Yang diminta di situ apa? Banyak Sisi. lanjut. Banyak sudut. Lanjut. Banyak titik sudut. Iya, banyak titik sudut, banyak Sudut. berapa dia minta. Ya, kemudian di bawahnya ada tuh gambar lagi apa tuh? Soal yang kedua di bawahnya. Perhatikan gambar berikut. Berilah tanda Checklist. pada gambar yang termasuk segi 5. Ya, di sini memang namanya. Ya, coba kalian bisa lihat. Nih. Nih, ada gambar mengenai di KPD kalian itu memang gambarnya tidak beraturan. Cuma di sini kita tentukan berilah tanda checklist. Tanda checklist. Ya. Pada gambar sudah ada contohnya, beri tanda checklist seperti ini. Tahu? Pada gambar yang mempunyai yang termasuk segi 5. Silakan kalian beri tanda checklist pada gambar yang tertera pada LKPD kalian. Itu sisinya. Tahu sisi tadi kan? Tahu sudut kan? Sila hitung sesuai. Kemudian kalau memang sesuai pada segi 5, checklist. Kemudian di belakangnya ada lagi. Ada segi 6. Ya, segi 6. Itu sama seperti yang di segi 5 dia minta. Berapa sudutnya, berapa sisinya. Dah? Oke, silakan kerjakan sekarang. Yang 5-nya udah? Mana? Ya, lanjut. Ya. Yang mana? Hitung. Hitung. Ya. Oke, kelompok siapa yang bisa tampil dulu ke depan? Siapa yang mau? Ayo. Zara? Ica. Bisa lah. Kelompoknya dulu. Ya, kalian ditunjuk sama teman. Gambarnya. Ya, sisinya ada berapa, semua ada berapa. Oke. Sini, sama dekat ya. Kita dekat-dekat aja ya. Oke. Mau pada. Ya, dari sini nak. Oke, ya. Ada nggak teman? Ada. Kalian bisa nampak? Oke, kita lihat. Ada sini. Ini segi berapa? Kamu tuliskan. Nah, segi 5. Banyak sisi 5. Sama dah seperti kalian. Oke, lanjut. Banyak sudut 5. Nah, betul lah segi 5 itu banyak sudutnya 5. Ya, lanjut. Banyak titik sudut 5. Ya. Benar? Ya. Oke, segi 6-nya. Banyak sisi 6. Terus Banyak sudut 6. Banyak titik sudut 6. benar? Nah. Oke, udah. Silakan duduk. Dah? Sudah mengerti? Dah. Oke. Kalau lihat pada gambar segi 5 tadi kita jelaskan. Saya bisa isi ya. Sudutnya 5, sisinya 5, titiknya juga sama seperti segi 6. Ya. Segi 6 ada 6. Setiap sisi, sudut dan titik. Oke, udah. Silakan. Oke.
saya kasih tugas kalian evaluasi kelas masing-masing. Ini tugas pribadi masing-masing. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya, masing-masing. Soal evaluasinya ada 10. Di sini Anda sekalian cukup membulat atau memberikan? Membulat, berikan ya. Berikannya. Pilih salah satu, tulis sama kalian, jangan lupa di atas. Silakan kerjakan. Keluar kelas yang jalan. Dah, nanti 13. Sekarang duduk. Sudah. Oke. Dari hasil belajar hari ini, apa aja pelajaran yang kita ambil hari ini? Kalau masih ingat, ayo. Yang pertama tadi apa? Hidup sehat. Hidup sehat. Itu ya, mengenai lingkungan yang kotor dan cara membersih. Kedua, Alat musik. belum. Yang kedua dulu. Alat musik. Apa? Alat musik. Mengenal alat Musik. mengenal musik. Yang ketiga baru Bangun datar. ya termasuk bangunan apa? Bangun datar ya. Hari ini ada 3. Yang pertama kita yaitu mengenal bagaimana lingkungan kotor sebagai sarang penyakit. Yang kedua mengenal alat musik yang ada di lingkungan sekolah kita atau daerah kita. Yang ketiga bangun datar segi ya 5 dan oke. Sampai sini. Oke, dari pelajaran yang kita ambil hari ini, ketiga-tiga ini yang kita bahas, ada yang sulit tak? Ada yang anak belum pahami tak? Ada tak? Apa? Mengenai apa? Mengenai sisi? Iya, mengenai sisi dan sudut kata ada. Ya. Yang lain? Ada? Apa? Mengenai alat musik. Oke. Alat musik. Itu yang kalian sulit. Di mana sudutnya? Bagaimana alat musiknya yang tak kamu ketahui? Di mana? Kalau bangunan tadi bilangnya kata Abiza, Pak, ini yang sulit tadi Pak, dibilang sisinya, sudutnya, ya, sudut dengan sisinya hampir sama jumlahnya pada bangunan segi 6. Berapa sudutnya? Begitulah sisinya. Sama juga bangunan segi 5 juga gitu. Berapa sisinya? Berapa sudut? Sama, ya. Oke. Tadi kalau alat musik yang kita ketahui ada berapa macam tadi? Kalau masih ingat? Yang apa aja?
Benda. Tamborin. Tamborin. Seruling. Seruling. Itu yang kalian kenal tadi ya. Ada satu rebana orangnya alatnya ya. Oke, itu alat yang ada di sini. Oke, cukup sampai di sini. Apa besok mata pelajaran kita lanjutkan? Apakah kalian mau belajarnya seperti apa? Mau bagaimana? Pelajaran berikutnya. Bukan aku. Mau seperti ini atau mau ke lapangan kita? Lapangan. Cok. Enaknya kita bicara ya? Mau ke lapangan. Mau ke lapangan langsung praktek gitu. Oke, semua besok kita lanjutkan seperti itu pelajarannya ya. Oke, Bapak ada tugas di rumah untuk kalian. Masih mengenai bangunan segi 5 dan segi 6. Ini segi berapa? Segi 6. Bapak mohon kalian di rumah nanti bisa dibantu kakaknya, abangnya, ibunya, ayahnya. Tolong cari bangunan, jenis bangunan datar dari segi 6, segi 5 yang ada di rumah kamu. Mulai dari porselen nih, keramik, mulai dari tempat tidur kamu nih, mana tahu ada segi 5, segi 6. Ya, tolong cari benda-benda yang ada di sekitar rumahmu, oke? Nah, Bapak minta 5 aja PR-nya di rumah, oke? Dah, sebelum kita mengakhiri